Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 42, saya Emil Fajar Delwak dengan NIM D1024275. Saya Rosiana Bila Gusina dengan NIM D100240271. Saya dari Bayu Ramadhani dengan NIM D1240281. Saya Tari Salamandani dengan NIM D100240274. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas rekayasa lalu lintas. Selamat menonton. Di sini kita akan menjelaskan tentang survei geometris jalan. Survei geometris dilakukan untuk mengetahui penampang melintang jalan atau cross section, panjang ruas jalan, median jalan, bahu jalan, serta berbagai fasilitas pelengkap yang ada. Survei geometrik dilakukan pada bagian simpang maupun ruas jalan. Survei ini dilakukan pada saat sepi sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan menjamin data geometrik secara detail yang mencakup yang pertama, kondisi geometrik suatu jaringan jalan, yang kedua, klasifikasi tipe ruas jalan, yang ketiga, karakteristik ruas jalan, yang keempat, tipe lingkungan, dan yang terakhir yaitu kelengkapan jalan lain yang berupa perambuan dan marka jalan. Survei geometrik jalan memiliki alat yang harus dipersiapkan, yaitu Yang pertama itu adalah stick, kedua adalah meteran, yang ketiga rompi, dan yang keempat itu ada pilok. lalu harus memiliki formulir survei seperti ini dan alat tulis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian survei lalu lintas. Pengertian survei lalu lintas adalah proses pengamatan dan pencarian data yang berkaitan dengan segala hal yang mempengaruhi lalu lintas itu sendiri. Karena lalu lintas merupakan interaksi beberapa komponen transportasi, maka data yang diperlukan juga menyangkut semua komponen tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang travel time. Travel time atau TT yaitu survei waktu tempuh untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan kendaraan
menempuh suatu ruas jalan tertentu dari titik awal menuju ke titik akhir. Dengan kata lain, survei ini mengukur kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di jalan. Tujuan survei waktu tempuh: A. Mendapatkan data waktu tempuh tiap jenis kendaraan. B. Menentukan kecepatan masing-masing kendaraan. C. Menentukan kecepatan setempat rata-rata. D. Menentukan standar deviasi kecepatan rata-rata. E. Menggambarkan pada pola kecepatan arus lalu lintas. Di sini saya akan menjelaskan tentang TCR, Traffic Counting Load. TCR adalah kegiatan menghitung jumlah kendaraan yang melintas di suatu ruas jalan dalam periode waktu tertentu untuk mengetahui volume dan karakteristik arus lalu lintas. Dengan kata lain, TCR adalah survei lalu lintas yang dilakukan untuk mencatat jumlah kendaraan yang lewat di jalan tertentu selama waktu pengamatan, baik secara manual maupun otomatis. Tujuan survei traffic counting yaitu A. Mendapatkan data jumlah tiap kendaraan yang melewati suatu jalan. B. Mengetahui pola gerakan arus. C. Mengetahui posisi peak hour. D. Mengetahui posisi nilai peak volume. Di sini saya akan menjelaskan TCS, Traffic Control System atau sistem pengendalian lalu lintas, adalah sistem yang digunakan untuk mengatur pergerakan kendaraan di jalan agar aman, efisien, dan tertib. Contohnya seperti pengaturan lampu lalu lintas, marka jalan, rambu, dan petugas pengatur lalu lintas. Dalam tugas ini, kami menganalisa cara kerja lampu lalu lintas di simpang utama serta waktu siklus tiap fase lampu hijau, kuning, dan merah. Tujuannya adalah mengetahui efisiensi waktu hijau dan tingkat turun kendaraan. Survei hambatan samping dilakukan untuk menentukan tipe kelas hambatan samping pada suatu ruas jalan atau pendekat simpang. Kegiatan di samping segmen jalan yang mempengaruhi kinerja lalu lintas yaitu pejalan kaki, penghentian kendaraan umum atau kendaraan lainnya, kendaraan keluar masuk lahan di samping jalan, dan keberadaan kendaraan lambat atau asing. Detail yang termasuk hambatan samping meliputi A. Pejalan kaki yang berjalan di sepanjang sisi jalan atau menyeberang jalan. B. Kendaraan umum maupun kendaraan lain yang parkir atau berhenti pada badan jalan. C. Kendaraan tidak bermotor atau kendaraan lambat, gerobak, andong, atau kereta kuda. D. Kendaraan bermotor yang termasuk dan keluar dari lahan simpang jalan dan jalan samping. Dan ya, itu dia tugas video rekayasa lalu lintas dari kami. Sekian, terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.